pemain muda berbakat, Kenzo Ridewald menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Kenzo, yang merupakan keluarga jauh dari pemain Crystal Palace, Jairo Ridewald, saat ini bermain untuk AZ Alkmaar U17. Keponakan Jairo Ridewald ini, yang saat ini bermain untuk AZ Alkmaar U17, mengaku terbuka untuk menerima tawaran bermain di level tim nasional. Lahir 24 Februari 2007, Kenzo memiliki darah Suriname, Indonesia, dan Belanda. Saat ini, ia bermain sebagai winger kiri dan kanan di AZ Alkmaar U17. Sebelumnya, ia sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Minatnya diungkapkan dalam wawancara YouTuber Yusa Nugraha. Kenzo Ridewald akan mengambil tawaran jika ditawarkan bermain untuk timnas Indonesia. Namun dia ingin melihat jadwal pertandingan klub asalnya. Saya mungkin mengambil penawaran itu, namun saya harus melihat situasinya bagaimana di klub ini, apakah sedang ada kompetisi atau tidak, tutup Ridewald. Pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, buka suara soal pernyataan salah seorang pemain diaspora, Mauro Zylstra, yang mengaku siap dipanggil timnas Indonesia. Ropan menilai bahwa pemain berusia 19 tahun ini layak dipanggil memperkuat skuad Garuda. Mulai dari sekian banyak nama yang beredar, pemain yang satu ini saya pikir layak untuk dipertimbangkan oleh PSSI. Bagus kalau kita mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat, kata Ropan. Menurut Ropan, saat ini, fokus naturalisasi adalah oleh Romeni. Namun, mantan jurnalis ini menambahkan, tak ada salahnya jika Mauro juga sekalian diproses. Sebelumnya, Mauro, dalam siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha, mengungkapkan kesediaannya berseragam timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut juga mengaku telah sempat berkomunikasi dengan salah seorang perwakilan dari PSSI. Mauro sendiri bukan pemain sembarangan. Pemain yang bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen ini ganas mengobrak-abrik pertahanan lawan. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Dalam 19 pertandingan, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Lebih lanjut, Ropan menyebut bahwa Mauro memiliki sejumlah modal bagus. Modal inilah yang akan menjadikannya sebagai amunisi berharga bagi skuad Garuda. Ropan mengakui bahwa Mauro memang bermain di level U21, bukan di kasta tertinggi. Namun, dengan segala kelebihannya, termasuk usianya yang masih sangat muda, Mauro tetap layak direkrut. Mauro adalah salah satu pemain yang harus kita pertimbangkan. Ketika mungkin susah untuk bisa mendatangkan oleh Romeni, Mauro masih bisa jadi salah satu pemain yang siap bermain di garis depan. Tutup Ropan. Nasib Maarten Paes membela timnas Indonesia masih terkatung-katung, kendati demikian ternyata ada jalan lain yang bisa ditempuh tanpa harus ke CAS. Seperti diketahui, Court Arbitration of Sport alias CAS yang bermarkas di Swiss telah beberapa kali memperbaharui daftar dengar pendapat. Namun Mahkamah Arbitrase Olahraga tersebut ternyata belum juga mengagendakan untuk Maarten Paes sampai dengan Oktober 2024. Jadwal sidang di CAS tersebut memang masih bisa berubah seiring dengan perkembangan permohonan yang masuk. Hanya saja, dikhawatirkan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI perlu waktu tidak sebentar. Alhasil, publik di tanah air mengkhawatirkan kans Maarten Paes bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia yang dimulai pada September 2024. Mantan pengurus PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan, sebenarnya kasus Maarten Paes tidak perlu dibawa ke CAS, sebab ada jalan lain yang bisa ditempuh daripada melawan Statuta FIFA 2022, Pasal 9 Ayat 2, yang selama ini menjadi penghalang. Saya pikir ngapain kita melawan regulasi FIFA? Yang kita pertanyakan, boleh nggak Maarten Paes masuk ke timnas Indonesia? Kata Hassani di laman Hassani's Corner. Menurut dia, kasus Maarten Paes seharusnya bisa diselesaikan lewat konsultasi lebih dahulu dengan tim legal dari FIFA. Sebagai mantan pengurus yang peduli, Hassani mengaku sudah menyampaikan saran tersebut. Tinggal PSSI memutuskan akan menggunakannya atau tidak. Masyarakat Vietnam emosi timnas Indonesia U16 permalukan timnas Vietnam U16 5-0 di Piala AFF U16 2024. Akibatnya, Vietnam U16 gagal mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U16 2024. Ya, timnas Indonesia U16 baru saja berhadapan dengan Vietnam U16 di Stadion Manahan, Solo pada Rabu 3 Juli 2024 sore WIB. Duel seru pun tersaji dalam laga itu. Sempat kesulitan bersaing di awal laga, timnas Indonesia U16 akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat gol Muhammad Zahabi Goli. Setelah itu, timnas Indonesia U16 tampil menggila sehingga benar-benar membuat Vietnam U16 tak berkutik.
4 gol tambahan dicetak Garuda Asia sehingga bisa menang telak 5-0. Kekalahan telak Vietnam U16 di laga ini jadi sorotan masyarakat Vietnam. Mereka tampak geram dengan timnya yang harus mendapat kekalahan memalukan itu. Rasa geram itu diluapkan di media sosial. Polemik kiper Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Maarten Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Namun, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Maarten Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Maarten Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan, sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Maarten Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Menurut Hassani Abdul Ghani, seseorang yang mengabarinya mengatakan bahwa Jairo Riedewald sejatinya mempunyai darah Manado, bukan Suriname, seperti yang diperkirakan di awal. Tak ayal, pria yang awalnya menjadi wartawan tersebut menjelaskan bahwa melakukan proses naturalisasi kepada Jairo Riedewald akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan mendapatkan pemain grade A ini. Semoga terjadi, ujar Hassani Abdul Ghani. Jairo Riedewald pernah menimba ilmu di Akademi Ajax. Pemain berumur 27 tahun itu pernah menimba ilmu di Akademi klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Bahkan, pemain kelahiran Belanda itu berhasil menembus tim utama Ajax. Riedewald berkontribusi 3 gol dan 3 assist dari 93 laga bersama Ajax Amsterdam di semua kompetisi. Selanjutnya, Riedewald melanjutkan karier bersama tim Liga Inggris, Crystal Palace, seusai menuntaskan transfer dari Ajax pada tahun 2017. Bersama Crystal Palace, Riedewald telah mengemas 91 penampilan dengan torehan 3 gol dan 1 assist.